Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Rahayu Ningsih dengan pada pertemuan ke-5. Baiklah rekan-rekan, ini di sini pada pertemuan 5 kita tetap pada logika ya. Ini saya tandai dengan logika 2. Nanti yang isinya itu adalah tentang argumen atau pernyataan valid dan tidak valid. Untuk mengingat-ingat sebelum kita menuju ke argumen, kita mengingat dulu yaitu pada disjungsi eksklusif. Kata atau or dalam operasi logika digunakan dalam salah satu dari dua cara, yaitu inclusive or atau yang berarti T atau Q atau keduanya. Kemudian yang kedua exclusive or atau berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Nah, operator logika disjungsi eksklusif ini itu disimbolkan dengan X or dan notasinya adalah sebuah lingkaran yang di dalamnya ada tanda plus atau positif. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari disjungsi eksklusif. Sekarang kita mengingat kembali tentang proposisi bersyarat atau kondisi atau implikasi atau jika maka. Bentuk proposisi jika P maka Q dinotasikan seperti ini. Sudah tidak asing lagi bagi saudara-saudara. Proposisi P disebut hipotesis atau antecedent, premis, sebab atau kondisi. Proposisi Q disebut procedent, konklusi, akibat atau konsekuen. Nah, contohnya seperti ini. Anda bisa membuka kembali materi yang sama namun dari buku-buku yang sebelumnya. Cara mengekspresikan implikasi jika P maka Q. Nah, jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Yang kedua, jika P Q, nah seperti ini. P mengakibatkan Q atau P implies Q. Berikutnya Q jika P. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. P hanya jika Q. Kemudian P syarat cukup untuk Q. Hipotesis menyatakan syarat cukup itu atau sufficient atau condition. Yang kemudian adalah Q syarat perlu untuk P. Yang terakhir adalah Q bila mana P. Oke. Perhatikan pada contoh 10 berikut, yaitu misalkan X adalah Anda berusia 17 tahun. Y adalah Anda dapat memperoleh SIM. Nyatakan preposisi berikut atau di atas ini ke dalam notasi implikasi. Nah, hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun dan seterusnya. Saudara bisa membaca sendiri. Oke. Untuk penjelasan dengan contoh misalnya dosen. Jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A untuk kuliah ini. Apakah dosen Anda mengatakan kebenaran atau dia berbohong? Perhatikan kasus-kasus berikut. Yang pertama, nilai ujian akhir jika di atas 80, Anda mendapat nilai A untuk kuliah tersebut. Jadi kesimpulannya benar. Jadi pernyataan dosen tersebut adalah benar. Yang kedua, nilai ujian akhir Anda di atas 80, tetapi Anda tidak mendapat nilai A. Artinya konklusinya salah. Artinya dosen berkata bohong. Kasus yang ketiga, nilai ujian akhir Anda di bawah 80
dan Anda mendapat nilai A. Konklusinya adalah benar. Nah, itu seterusnya silakan nanti dibedakan dan dianalisis kembali mengenai kasus-kasus dari implikasi. Nah, perhatikan bahwa dalam implikasi yang dipentingkan nilai kebenaran premis dan konsekuen, bukan hubungan sebab dan akibat di antara keduanya. Nah, beberapa implikasi di bawah ini valid meskipun secara bahasa tidak mempunyai makna. Misalkan, jika 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Perancis. Nah, ini berarti implikasi di bawah ini adalah valid, namun secara bahasa tidak memiliki makna. Jika N bilangan bulat, maka hari ini hujan. Nah, belum bermakna, namun dia valid. Untuk contoh yang ke-11, misalkan di dalam sebuah program yang ditulis dalam bahasa Pascal terdapat pernyataan sebagai berikut. Jika X lebih dari Y, maka Y didefinisikan X ditambah 10. Berapa nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi jika dan hanya jika X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa mengekspresikan bahwa X itu lebih dari Y, benar. Pernyataan Y sama dengan 10 YX tambah 10 itu dilaksanakan. Nilai Y sekarang menjadi Y sama dengan 2 ditambah 10 sama dengan 12 dan seterusnya. Soal latihan, Anda bisa mengerjakan nanti untuk soal latihan yang kedua. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, di sini rumusnya atau formatnya itu K atau Ki jika P. Nah, kemudian susun ulang ke dalam bentuk standarnya jika P maka Ki. Bagaimana kata-katanya? Jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah, maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Ini untuk yang selanjutnya. Jadi kita misalkan M itu adalah Anda berusia di bawah 17 tahun, N-nya Anda sudah menikah, maka R-nya Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Kesimpulannya seperti itu. Maka pernyataan di atas dapat ditulis melalui simbol matematik M dan negasi Q, maka negasi R. Jadi jika M dan negasi N, maka negasi R. Untuk varian proposisi bersyarat, nah itu terdapat 3, converse, inverse, dan kontraposisi. Ini nanti berguna pada saat Anda menghadapi mata kuliah dengan pokok bahasan metode pembuktian. Nah, untuk converse itu adalah kebalikan. Jika Q maka P, inverse itu adalah negasinya. Jika negasi P maka negasi Q. Untuk kontraposisi, jika negasi Q maka negasi P. Nah, untuk tabel kebenarannya saudara bisa mempelajari sendiri. Kemudian contoh yang ke-12, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Amir mempunyai mobil maka ia orang kaya. Nah, bagaimana bentuk converse-nya? Untuk lebih mudahnya, rumus yang sebelumnya atau simbolnya matematika dari converse itu apa? Inverse apa? Dan kontraposisi apa? Oke. Contoh yang ke-13, kontraposisi. Jika ia bersalah, maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Jika 6 lebih besar dari 0, maka 6 bukan bilangan negatif. Pernyataan yang benar. Iwan lulus ujian hanya jika ia belajar. Nah, dari beberapa pernyataan di bawah ini
Anda diminta untuk menentukan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Ini jika maka semua berarti jika P maka Q. Kalau dicari kontraposisinya bagaimana? Kalau kontraposisi tadi adalah jika negasi Q maka negasi P. Bikondisional atau biimplikasi, bentuk proposisi P jika dan hanya jika Q. Notasinya seperti ini. Tabel kebenarannya bisa diamati. Ini adalah jika P maka Q. Jika P jika dan hanya jika Q diperoleh jika P maka Q dan jika Q maka P dan seterusnya. Caranya menyatakan bikondisional P jika dan hanya jika Q. Nah, contohnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Bahwa implikasi seperti itu tadi bisa dibuka sendiri. Nah, untuk contoh-contohnya saudara bisa melihat, kemudian dianalisis, kemudian dibeda-bedakan. Nanti jika ada tugas untuk membuat soal dan penyelesaian mengenai logika argumen, Anda sudah memahami. Nah, ini untuk caranya. 2 cara, pilih yang paling mudah, pilih yang Anda bisa terima, atau pilih yang cepat. Oke. Ini untuk contoh yang ke-15. Di sini hanya untuk ini latihannya adalah suatu masalah matematika untuk diselesaikan menggunakan argumen atau logika. Nah, beberapa argumen yang sudah terbukti sahih itu ada beberapa. Yang pertama modus ponen. Jika P maka Q dan P maka jadi Q. Silogisme disjungtif P atau Q negasi P dan Q. Dan seterusnya, berarti ini ada beberapa argumen yang sudah terbukti sahih. Modus ponen, modus tollens, silogisme disjungtif, simplikasi, penjumlahan, dan konjungsi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.